A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat penyuluh rahimakumullah, kembali pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam bimbingan penyuluhan agama Islam. Tema penyelenggaraan jenazah untuk sesi terakhir yaitu materi tentang takziah dan hikmahnya. Sebelumnya, sebagai pengantar, kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza 'atasha fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatsba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallim alaihi. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim, tentu menjadi hak kita untuk dipenuhi 6 macam hak ini, sekaligus menjadi kewajiban bagi kita terhadap saudara muslim kita lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga bisa menunaikan hak sesama muslim. Selanjutnya kita masuk ke takziah. Sesi yang ketiga dari penyelenggaraan jenazah. Sesi yang terakhir ya, sesi yang terakhir. Makna takziah dan hukumnya berasal dari kata azia ya'za aza, yang berarti terkena sakit, kemelaratan, kemudian berkembang menjadi ta'azza dengan arti menderita sakit atau kerugian. Kemudian diberi ya sifat, ya, di bagian akhirnya menjadilah takziyah dengan makna ikut merasakan sakit, ikut merasakan rugi, ikut merasakan kesedihan. Lalu diartikan dengan ya makna menghibur dan menyabarkan. Ya. Menurut istilah syara,
adalah mengunjungi keluarga orang yang meninggal dunia dengan tujuan supaya keluarga yang ditinggalkan dan yang sedang mendapatkan musibah dapat terhibur, diberikan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi musibah, serta mendoakan orang yang meninggal agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya selama menjalani hidup di dunia ini. Maka dengan demikian takziah itu hukumnya adalah sunnah, ya, merupakan salah satu dari hak muslim, ya, atas muslim yang lainnya. Baik itu takziah dilakukan pada saat penyelenggaraan jenazah ataupun takziah itu dilakukan pada saat setelah penyelenggaraan jenazah itu selesai. Kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambilnya, ya, juga apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya menurut batas waktu yang ditentukan. Perintahkanlah ia untuk bersabar dan mengharap pahala. Jadi dalam lafaz istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu, ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tarik dari diri kita, apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya milik Allah. Sampai, ya, batas waktu yang ditentukan. Kalau waktunya itu, ya, hanya beberapa saat, ya, diberikan kesempatan, umpamanya menjadi kaya, menjadi sehat, ya, hanya beberapa waktu saja. Ketika Allah menariknya, ketika kita sehat, kita bisa menjadi sakit. Ketika kita kaya, kalau Allah tarik, ya, kita bisa menjadi miskin. Ketika kita hidup, Allah tarik, kita bisa meninggal dunia. Maka diperintahkanlah, ya, untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan, kesabaran dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu, ya, dikembalikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik, ya, sesungguhnya dari kehidupan kita ini. Disyariatkan takziah kepada keluarga, ya, si mayit, ya, atau yang meninggal dunia, yaitu dengan mendorongnya untuk sabar dengan menyebutkan janji pahala kesabaran serta mendoakan kebaikan untuk, ya, yang meninggal dunia ini. Ya, bagaimana bisa bersabar? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disyariatkan juga untuk bertakziah dengan perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik, perkataan yang menghibur, perkataan yang memberikan harapan, semangat, yang ditujukan untuk menghibur dan membesarkan hati keluarga yang meninggal selama hal tersebut, ya, tentu saja tidak menyelisihi syariat. Karena maksud kita adalah menghibur, ya, membuat mereka bisa teguh, ya, sepanjang tidak menyalahi syariat agama. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Surah Ar-Rahman ayat 26-27, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal ya wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi tidak ada ya kita makhluk ciptaan Allah yang abadi, ya ada batas-batasnya. Yang abadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takziah tidak mesti dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Nah, tidak mesti dikhususkan, ya, ditentukan hari-harinya dan lain-lain sebagainya. Namun bisa dilaksanakan kapan dan di mana saja tatkala bertemu dengan orang yang tertimpa musibah. Baik itu di jalan, di tempat umum, maupun di tempat lainnya. Selama musibah tersebut masih terasakan atau dirasakan oleh orang yang berduka. Karena pada hakikatnya takziah itu sendiri adalah menghibur dan membesarkan hati orang yang ditimpa musibah. Bisa kita datangi ya tempatnya atau kita bertemu di suatu tempat ya, ada kesempatan untuk menghibur yang kita hibur ya. Kita besarkan hati orang-orang yang ditimpa musibah ini agar mereka kuat menghadapi ujian keimanan ini sehingga mempunyai semangat ya untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Termasuk tentu mendatangi korban-korban bencana alam ya dengan membawa bantuan-bantuan ya, pangan ya, logistik ya, termasuk ya pendampingan ya, untuk healing ya, pendampingan agar ya orang yang tertimpa musibah ini kuat menghadapi ujian ya ini dan mempunyai kekuatan untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Mereka tidak putus asa. Takziah tidak dibatasi dengan 3 hari, bahkan kapan saja seseorang melihat adanya faedah di dalam takziah tersebut, maka hendaklah ia melakukan. Jadi dalam takziah itu ada unsur silaturahim. Ya, kita bertemu, kita hubungkan ya tali hubungan kasih sayang di antara kita sesama muslim. Di samping bisa saling menghibur, saling memberikan nasihat, saling memberikan semangat ya, dan juga mungkin saling memberikan solusi dari masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Ya. Pada diri kita masing-masing ada masalah ya. Ya, masalah itu sesuai dengan keadaan kondisi masing-masing ya. Bisa saling memberikan nasihat, saling memberikan solusi dari permasalahan itu. Ya, patut diingat berkumpul-kumpul di tempat tertentu membicarakan keburukan orang yang meninggal atau meratapi ya kematian itu nihayah itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Sama halnya kita dilarang untuk membicarakan keburukan orang yang masih hidup. Ya, dalam bahasa agama disebut dengan ghibah atau gunjing. Juga kita menghindari untuk membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Mungkin dalam pandang zahir kita, ya orang yang meninggal ini buruk, tetapi Allah sudah mengampuni dan menyembunyikan keburukan-keburukan orangnya. Karena semuanya itu ya kemaha pemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia juga Maha Pengampun. Keluarga yang berduka ya dibuatkan ya makanan untuk orang bertakziah, tapi justru makanan yang harus disediakan ya bagi orang yang berduka. Ini
uh, harus bisa kita pahami. Kalau orang berduka tentu perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya tidak akan bisa maksimal, maka tetangganya, keluarganya, ya, masyarakat sekitar yang menyediakan makanan untuk orang yang berduka. Jadi memberikan makanan kepada saudara kita sesama muslim itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, dalam keadaan tidak berduka pun kita dianjurkan untuk memberi makanan, apalagi di saat keluarga kita sedang menghadapi musibah dan ujian kehidupan. Kemudian menghindari ya penampilan yang mencolok, ya, jauh dari kesan berduka. Di saat kita bertakziah, ya, pakaian ya yang standar untuk orang pergi takziah. Jangan standar pakaian penampilan saat orang ya pergi menghadiri undangan walimah dan lain-lain sebagainya itu, ya. Kemudian di saat takziah itu tidak membicarakan ya kalau dia perempuan ya siapa penggantinya ya dalam masa iddatul wafah ya atau pengganti istri dan lain-lain sebagainya, itu tidak, ya. Dan hal-hal lain yang termasuk khurafat, bid'ah dan tahayul yang terkait dengan kematian itu mesti di doa kaum muslimin terhadap ya orang yang meninggal, ya ini harus kita biasakan, ya, tidak hanya doa bagi orang yang masih hidup, tetapi doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat firman Allah surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan ya kepada kami, berikan juga ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha. Kemudian kewajiban bagi kita, ya, terutama bagi ahli waris, yang pertama menunaikan nazarnya. Jadi kalau ada semasa hidup ada nazarnya yang belum ditunaikan, apakah nazarnya berupa ibadah ya mahdhah seperti umpamanya berpuasa, ya berkurban, atau mungkin haji yang belum ditunaikan semasa hidupnya, hendaklah nazar dari yang meninggal dunia itu ditunaikan. Dari mana diambil? Dari harta yang ditinggalkannya. Kalau tidak ada dari harta yang ditinggalkannya, maka hendaklah ya pihak keluarga yang mampu ya menunaikan nazarnya. Kemudian membayarkan hutang-hutangnya ya, dari harta yang ditinggalkan. Maka harta warisan itu tidak boleh dibagi sebelum dilunasi hutang-hutangnya, walaupun akan menghabiskan seluruh harta si mayit. Ya, lunasi dulu. Kemudian amal-amal soleh yang dilakukan anak-anaknya yang soleh, itu akan membantu ya perjalanan hidup si mayit, baik itu dikala ditanya oleh mungkar dan nangkir, kemudian ya pada saat nanti
ya setelah kiamat datang berkumpul di padang mahsyar, dihisab, ya. Kemudian ada mizan, ya, timbangan amal, ya, kemudian titian siratal mustaqim. Itu akan membantu. Di samping amal-amalnya yang sudah ada. Anaknya yang soleh itu, ya, bukan soleh dengan sendirinya, tetapi soleh, ya, karena pendidikan, pengorbanan, perjuangan orang tuanya. Maka, ya, usaha ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa menjadi anak yang soleh, itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga akan mengalir pahalanya. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ada 3 yang pahalanya tidak akan putus-putus sekalipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, itu ilmu yang bermanfaat. Maka yang kita ajarkan itu adalah ilmu yang bermanfaat, jangan ilmu yang memberikan mudarat. Kalau ilmu yang memberikan mudarat, ya akibat kemudaratan itu, ya juga akan kembali kepada kita yang mengajarkannya. Jadi hati-hati. Kemudian sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini, ya, adalah berupa wakaf. Apakah wakaf berupa benda-benda wakaf, ya, maupun berupa uang, ya, wakaf harta dan lain sebagainya, baik itu harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, selagi manfaatnya itu masih, ya, dimanfaatkan atau berguna bagi kaum muslimin, insya Allah itu pahalanya akan terus mengalir. Kita memang usia kita sudah tutup, ya, tetapi pahalanya akan terus mengalir. Ya, maka caranya adalah, ya, caranya rajin-rajin untuk berwakaf. Usia terbatas, tapi umur, ya, artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, masih akan disebut oleh banyak orang, masih akan dipergunakan manfaatnya, ya, oleh banyak generasi, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si mayit, insyaallah. Ini hadisnya, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin, ya, yad'u lah. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Dari sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau dari anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hikmah dari takziah antara lain mempererat silaturahim, ya, mau'izah, mengambil pelajaran, kemudian zikrul maut, mengingat kematian, ya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, ya. Jika ajal itu sudah tiba, masanya, waktunya, itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa diundur walaupun sesaat. Mungkin giliran sekarang ini giliran orang, ya, bisa jadi nanti sesudah itu beberapa saat atau beberapa tahun itu giliran kita. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran bagaimana bisa mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita, yaitu dengan meningkatkan keimanan, dengan memperbanyak amal saleh, dan meninggalkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya. Nah, yang kedua, keluarga yang mendapatkan musibah bisa bersabar dan terhibur dengan tujuan mengurangi beban kesedihan yang diderita. Jadi, ya, keluarga yang mendapatkan musibah, ya, mereka bisa bersabar dan terhibur, ya, dari kedatangan, dari kehadiran kita, ya. Mungkin yang meninggal ayahnya sahabat kita, dengan hadirnya sahabat-sahabat ayahnya itu mengurangi beban kesedihan, ya, dari seorang anak, ya.
Nah, begitu juga dengan kehadiran ya orang-orang yang dicintainya di saat-saat berduka ini, itu akan lebih memberikan kekuatan. Kemudian hikmah dari takziah ini adalah mendoakan jenazah ya si mayit agar dosa-dosa selama hidup diampuni oleh Allah dan amal kebaikannya diterima. Jadi doa kita itu pertama husnul khatimah ya, dapat husnul khatimah, kemudian amalan-amalan kebaikan diterima oleh Allah, segala dosa dan kesalahan ya diampuni oleh Allah dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kemudian jika kita ikhlas ya melakukan kunjungan takziah, silaturahim, itu menjadi ladang amal dan pahala yang tak terhingga untuk kita. Itu dianggap sudah melakukan suatu kebajikan. Ya. Insyaallah Allah akan sediakan ganjaran yang berlipat ganda. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian lengkap sudah sesi penyelenggaraan jenazah ini kita sampaikan, dimulai dari bagaimana sikap kita terhadap ya orang yang sedang mendapatkan sakit atau menderita sakit ya, dan juga bagaimana ya sikap kita ketika kita sakit ya sampai ya meninggal dunia ya, membimbing sakaratul mautnya, kemudian pada saat meninggal dunia, kemudian penyelenggaraan jenazahnya ya, dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan dan menguburkan dan ditutup dengan takziah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan maaf ya apabila dalam penyampaian ini terdapat kelemahan dan kekurangannya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, ketidaksempurnaan itu ya milik kita selaku makhluk. Terima kasih banyak mau, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.